Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dengan NIM 206501151. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang supply chain management. Poin pertama yaitu strategi supply chain management. Strategi ialah suatu cara dan perencanaan jangka panjang dalam mencapai tujuan. Strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kedua, perencanaan produk baru dalam perspektif supply chain management. Perencanaan pada Grand Supply Chain Management dengan konsep yang diawali dengan kekhawatiran sejalan dengan kelestarian lingkungan akibat dari adanya kegiatan perekonomian dan industri. Poin ketiga, konfigurasi jaringan supply chain management. Jaringan supply chain management atau rantai pasok merupakan konsep yang membahas tentang aliran barang, uang, dan informasi secara berkelanjutan yang bertujuan untuk membantu proses perkembangan sebuah usaha. Poin keempat, mengelola persediaan pada supply chain management. Tidak hanya pada privat swasta, pada suatu instansi pemerintahan juga dikenal pengelolaan barang persediaan untuk menunjang operasional instansi pemerintah tersebut. Pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Permintaan merupakan keinginan seseorang atau seorang konsumen terhadap barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pada dasarnya terdapat 4 skenario hasil dari perbedaan permintaan dan kapasitas, yaitu poin pertama, excess demand. Apabila terjadi kelebihan permintaan maka beberapa pelanggan akan ditolak. Kedua, demand excess optimum capacity. Apabila permintaan melebihi kapasitas optimal namun tidak ada pelanggan yang akan ditolak. Poin ketiga, demand and supply air balance. Staff serta fasilitas berada di tingkat yang tepat dan seimbang. Poin yang terakhir, yang keempat, excess capacity. Permintaan di bawah tingkat kapasitas yang optimal. Lanjut, manajemen pengadaan. Pengadaan merupakan proses bisnis yang dimulai dari pemilihan sumber, pemesanan barang, dan penerimaan atau memperoleh barang ataupun jasa. 4 tujuan dari diadakannya kegiatan pengadaan barang. Yang pertama, menghasilkan barang jasa. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan usaha mikro. Keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Kelima, mendukung pelaksanaan penelitian. Keenam, meningkatkan kelestarian industri kreatif. Ketujuh, mendorong pemerataan ekonomi. Dan terakhir yaitu mendorong pengadaan berkelanjutan atau mendorong pengadaan berkelanjutan. Lanjut, manajemen transportasi dan distribusi merupakan pengelolaan terhadap kegiatan untuk pergerakan suatu produk dari suatu lokasi ke lokasi lain. Poin berikutnya yaitu distorsi informasi dan bullwhip effect adalah salah satu sumber kendala dalam menciptakan supply chain yang efisien. Seringkali informasi permintaan konsumen terhadap suatu produk relatif stabil dan dari waktu ke waktu. Lanjut, pengurangan kinerja SC. Adanya bullwhip effect pada perusahaan menyebabkan tidak efisiennya supply chain management. Pada saat permintaan tinggi, perusahaan akan membuat banyak barang produksi. Lanjut, mengelola rantai pasok global. Rantai pasok memegang peranan penting bagi sekarang, masa depan, bisnis, dan dunia secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan berkembangnya ilmu atau isu pembangunan. Yang terakhir, teknologi informasi dan manajemen rantai pasok. Menurut peneliti manajemen operasi dan rantai pasok, alih informasi dan pengetahuan adalah dasar dari rantai pasok yang efektif dan efisien. Integrasi media sosial dalam manajemen operasi dan rantai pasok memungkinkan interaksi dua arah.
Baik, mungkin hanya itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.